Pernah kepikiran gak sih, gimana sebuah proyek besar kayak jalan tol atau tambang itu bisa berbenturan langsung sama hak orang-orang yang udah tinggal di sana selama ratusan tahun? Nah, kali ini kita mau coba urai persimpangan yang rumit banget antara geopolitik, pembangunan nasional, dan nasib tanah adat di Indonesia. Yuk, langsung kita bedah. Biar kebayang skalanya, kita mulai dari angka yang wow, gede banget ini. 50-70 juta jiwa. Itu hampir setara dengan populasi satu negara kayak Italia atau Inggris loh. Sebanyak itulah orang di Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat hukum adat atau MHA. Mereka ini tersebar di seluruh penjuru negeri, menjaga tanah dan air secara turun-temurun. Jadi jelas ya, ini bukan isu pinggiran. Ini menyangkut nasib puluhan juta orang. Dan disinilah inti persoalannya. Di satu sisi, negara jelas butuh keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain, ada hak-hak historis masyarakat adat atas tanah leluhur mereka. Pertanyaannya, apakah kemajuan itu harus selalu mengorbankan warisan? Apa iya harus ada yang dikorbankan? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan telusuri ini dalam 4 bagian. Kita mulai dari tarik-menarik pengaruh global, terus kita lihat gimana garis perbatasan di peta bisa mengubah nasib, lalu kita pahami 2 cara pandang yang saling berlawanan, dan yang terakhir, kita cari solusinya, jalan keadilannya. Oke, kita mulai dari pengaruh global dulu ya. Ternyata, dunia internasional ini bisa dibilang punya 2 muka. Di satu sisi, mereka bisa banget bantu perjuangin hak masyarakat adat, tapi, di sisi lain mereka juga bisa jadi ancaman terbesar buat masyarakat adat itu sendiri. Slide ini benar-benar nunjukin dilemanya. Coba lihat deh. Di sebelah kiri, kita punya standar dan perjanjian internasional yang mendorong perlindungan hak adat. Keren kan? Tapi, lihat sebelah kanan. Di situ ada kekuatan uang, investasi asing raksasa yang butuh lahan super cepat, dan seringnya hak adat jadi korban pertama. Ini pertarungan klasik banget antara idealisme dan kapitalisme. Oke, kita lihat sisi baiknya lebih dalam. Jadi, ada yang namanya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau UNDRIP tahun 2007. Ini jadi landasan moral dan hukum yang kuat banget. Saking kuatnya, ini bahkan ikut mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi kita yang super bersejarah di tahun 2012. Terus program iklim kayak REDD Plus juga secara nggak langsung memaksa pemerintah buat melakukan pemetaan wilayah adat. Hasilnya, masyarakat adat yang tadinya kayak nggak kelihatan, tiba-tiba jadi ada di peta resmi. Tapi di sisi lain ada tarikan ekonomi yang dahsyat. Korporasi multinasional itu butuh akses lahan yang masif. Contoh paling jelas ya operasi PT Freeport di Papua. Sejak awal mereka itu berdiri di atas tanah leluhur suku Amungme dan Kamoro. Dan yang lebih bikin miris, kadang standar perlindungan dari lembaga keuangan internasional yang ngasih dana ke proyek-proyek ini ternyata di lapangan ya nggak cukup kuat buat melindungi masyarakat. Oke, dari tekanan luar sekarang kita geser ke dalam negeri. Fokus kita sekarang, gimana isu keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan, itu berdampak langsung ke wilayah-wilayah masyarakat hukum adat. Ini dia poin utamanya. Jadi, di perbatasan, negara itu seolah-olah pakai kacamata keamanan. Semuanya dilihat dari sudut pandang kedaulatan dan ancaman dari luar. Nah masalahnya, kacamata ini seringkali bikin negara jadi buta. Nggak lihat kalau ada masyarakat adat yang udah tinggal di sana jauh sebelum garis perbatasan itu digambar. Dan ini bukan cuma teori loh, contohnya banyak. Di Papua, garis perbatasan buatan itu membelah keluarga dan komunitas adat yang sama. Di Kalimantan, ada rencana raksasa bikin sabuk pengaman, pakai kebun sawit yang justru mengancam tanah adat Dayak. Bahkan di Natuna, sengketa di Laut Cina Selatan itu langsung mengancam zona tangkap ikan tradisional para nelayan lokal. Dan kadang, dalih keamanan ini cuma kedok buat motif lain. Kutipan dari analisis yang kita bahas ini menyoroti sebuah kenyataan pahit. Dengan dalih memberantas separatisme, aparat kerap melakukan pelanggaran HAM untuk melindungi kepentingan bisnis. Ini tuduhan yang sangat serius dan nunjukin betapa rumitnya masalah ini. Kok bisa negara bertindak kayak gitu? Nah, buat memahaminya, kita perlu lihat 2 teori geopolitik yang saling bersaing. 2 teori ini bantu kita ngerti pola pikir di balik kebijakan-kebijakan tadi. Pertama, ada cara pandang yang namanya realisme. Sederhananya, ini adalah paham negara di atas segalanya. Jadi, prioritas utamanya ya keamanan nasional, kekuasaan, sama ekonomi. Tanah dan sumber daya alam, itu aset strategis milik negara. Titik. Dari kacamata ini, hak adat ya bisa aja dikesampingkan kalau dianggap menghalangi kepentingan nasional. Nah, lawannya adalah konstruktivisme.
Cara pandang ini percaya kalau tindakan negara itu nggak cuma soal kekuasaan, tapi juga dibentuk sama ide, nilai, dan norma-norma yang ada. Contohnya, tekanan dari PBB atau kampanye LSM internasional itu bisa loh mengubah cara pandang negara jadi lebih menghargai hak-hak masyarakat adat. Tabel ini benar-benar merangkum perbedaannya dengan jelas. Coba lihat kolom realisme, aktor utamanya cuma negara, tujuannya keamanan dan ekonomi, dan tanah itu cuma aset negara. Sekarang bandingkan sama konstruktivisme. Aktornya banyak, termasuk MHA dan LSM, tujuannya dialog, dan tanah itu ruang budaya. Hampir semua konflik tanah di Indonesia itu sebenarnya pertarungan antara dua cara pandang ini. Oke, kita udah paham masalahnya, kompleksitasnya, sama akar pemikirannya. Sekarang bagian yang paling penting. Apa solusinya? Ada jalan keluarnya nggak? Nah, penelitian ini menawarkan sebuah cetak biru, semacam rancangan untuk masa depan yang lebih adil. Strateginya ada 4 langkah. Pertama, pengakuan hukum. Sahkan wilayah adat mereka, petakan bareng-bareng. Kedua, dialog inklusif. Bangun forum negosiasi yang setara, bukan cuma formalitas. Ketiga, keadilan sosial. Terapkan prinsip FPIC atau persetujuan bebas tanpa paksaan. Sejak awal artinya, nggak ada proyek yang boleh jalan tanpa persetujuan tulus dari mereka. Dan terakhir, manajemen kolaboratif. Berdayakan masyarakat adat buat mengelola sumber daya di tanah mereka sendiri. Jadi intinya begini, nggak ada solusi tunggal. Solusinya harus holistik, harus menggabungkan aspek hukum, dialog, dan juga ekonomi. Ini bukan lagi soal kebijakan di atas kertas, tapi soal perubahan cara pandang yang mendasar. Dari melihat masyarakat adat sebagai objek yang harus dibangun, menjadi subjek yang menjadi mitra sejajar dalam pembangunan. Kita tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Bisakah sebuah bangsa benar-benar merasa aman dan maju kalau bangsa itu sendiri tidak mengamankan hak-hak masyarakat pertamanya? Karena pada akhirnya ini bukan cuma soal peta dan sumber daya, tapi ini soal keadilan dan jati diri kita sebagai bangsa. Terima kasih sudah menyimak.